dalam waktu 5 tahun yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, diberi lagi. Gak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita. Gak boleh lagi. Untuk itu jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin penyebar tiap kecamatan. Baru sekarang terlambat sebenarnya. Papua yang belum besar seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, Wamen dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silakan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategi, yang punya kebiasaan licik, punya kebiasaan licik. Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak perlu menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat. Ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Kenapa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jabatan tertinggi biasanya sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol itu tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota, apa namanya? Sini Jayapura tahun 2016. Saya dulu berkunjung di sini 2016 bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya tulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua.